Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh kembali hadir untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya mengajak saudara-saudara untuk masuk dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur jikalau pada hari ini, walaupun kami ibadah secara online di rumah kami masing-masing, namun Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan, untuk penyertaan, dan untuk perlindungan yang telah Tuhan berikan sepanjang seminggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk rezeki, dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami, hati dan pikiran kami akan memulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, dan bukakan hati dan pikiran kami Tuhan untuk siap menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan lagu pembuka, Tiada Sepertimu. Anugerah-Mu kepadaku pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji,
hatiku menyembahmu, terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Bersama dengan umat Tuhan di segala zaman dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita tahu bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini, tentunya seperti angin ribut yang melanda kehidupan kita. Awalnya kita mungkin menjalani kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang normal. Namun tiba-tiba ada kejadian, ada pandemi yang membuat mungkin sebagian orang kesusahan, sebagian orang harus bertahan hidup. Kita tahu tentang cerita bahwa Tuhan Yesus pernah meredakan angin ribut di Danau Galilea. Mari kita coba ingat lagi cerita itu, kita coba ingat lagi kejadian itu, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk meredakan angin ribut tersebut. Tuhan Yesus sanggup meredakan topan, meredakan angin yang mengombang-ambingkan perahu, di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di atas perahu itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang sekarang, sampai sekarang ini, sanggup untuk meredakan angin ribut di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan yang sedang dialami oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya percaya, mari kita sama-sama percaya, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan ini. Tuhan Yesus sanggup untuk mengangkat setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Karena Dialah penyelamat dalam kehidupan kita. Hidup kami Tuhan. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagi
aku hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu, penyelamatku. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian syukur kembali pada hari ini, di hari Minggu, harinya Tuhan, kami boleh datang sujud menyembah, memuji kebesaran-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman Allah yang hidup, yang berkuasa itu boleh menerangi kami. Pimpin kami semua untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun setiap jemaat yang mendengarkan hari ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan beberapa ayat saja untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan memperhatikan 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, mulai ayat 8 sampai ayat 23. Saya membacakan beberapa bagian saja. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Dengarkanlah. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruhnya untuk menangkap dia. Lalu diberitakannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimkannya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka kepada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoa Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa Elisa kepada Tuhan.
Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakanlah nyala mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tema renungan hari ini adalah mata yang dibukakan dan mata yang dibutakan. Ya, sekali lagi, mata yang dibukakan dan mata yang dibutakan. Saudara, mata, kita semua punya mata, saudara ya. Mata adalah bagian organ tubuh kita yang begitu penting dan berharga, saudara. Kita sangat menjaga, melindungi mata kita. Ya, saudara, melalui mata kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang indah, alam semesta yang indah. Melalui mata kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kita bisa bergaul dengan sesama kita. Kita bisa melihat keluarga kita, diri kita. Ya, melalui mata kita juga bisa beraktivitas, bisa bekerja. Saudara, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saudara, mata begitu pentingnya fungsinya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Saudara, mata itu ternyata juga merupakan sumber. Dari mata itu, saudara, kita bisa beraktivitas, bekerja sampai berhasil, Bapak-Ibu sekalian. Orang berhasil karena punya mata yang cerah, mata yang bisa diandalkan, bisa bekerja dengan baik, saudara. Tapi, saudara, mata itu juga sumber kehancuran. Saudara. Ada banyak orang berdosa melalui matanya, saudara. Ada banyak orang gagal dalam hidupnya karena matanya. Tergiur oleh segala godaan dunia ini. Saudara, hari ini kita belajar dari mata ini terus. Ada dua jenis mata, saudara ya. Mata jasmani. Kita bisa melihat yang kasat mata ini, saudara. Ini mata jasmani kita. Tapi saudara, ada mata rohani. Mata jasmani, semua orang mempunyai mata jasmani. Bisa melihat hal yang kasat mata. Namun mata rohani itu kita bisa melihat hal-hal pandangan rohani, saudara. Melihat jauh ke depan, melihat hal yang supranatural. Yang biasa tidak bisa dilihat oleh orang yang biasa. Saudara, kita melihat Nabi Elisa mempunyai mata rohani yang begitu tajam. Mempunyai iman yang teguh. Sehingga dia mampu melihat rancangan-rancangan yang tidak kelihatan itu. Saudara, dikasih Tuhan, dalam perikop ini kita melihat bagaimana diawali seorang Raja Aram yang punya rancangan, saudara. Rancangan rencana yang begitu mantap, saudara ya. Rancangan yang begitu sudah di strateginya begitu rupa dibuat untuk menghancurkan, untuk menyerang kerajaan Israel. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, rancangan ini dibuat di tempat tersembunyi, saudara. Bayangkan di kamar tidurnya sendiri, saudara. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, saudara. Namun, saudara sekalian, Raja Aram lupa di tengah-tengah bangsa Israel ada seorang nabi Allah yang bernama Elisa. Elisa melihat dengan jelas rancangan Raja Aram yang ingin menghancurkan kerajaan Israel. Saudara, Nabi Elisa punya mata yang melihat. Mata yang melihat itu melihat apa yang akan bakal terjadi. Saudara, itulah mata yang dipimpin Roh Tuhan sendiri. Mata yang punya iman, dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Saudara, akhirnya Nabi Elisa membocorkan semua rancangan itu di hadapan Raja Israel. Yang akan menghancurkan kerajaan Israel. Sehingga saudara, gagallah rencana itu. Saudara, dikasih Tuhan Yesus,
Kita renungkan bersama yang pertama ini adalah mata yang dibukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mata yang dibukakan. Ini bukan berarti orang itu buta terus dibukakan matanya, saudara ya. Mata yang dibukakan ini, dia punya mata, tapi hanya melihat yang kasat mata. Melihat mata jasmaninya melihat, saudara. Tapi dia tidak melihat sesuatu yang tidak nampak oleh mata jasmaninya. Saudara, dia tidak bisa melihat hal-hal rohani yang supranatural. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mata yang dibukakan. Saudara, apa yang terlihat oleh mata jasmani kita dan situasi terjadi di sekitar kita seringkali menjadi faktor utama, saudara, yang mempengaruhi hati kita. Ketika kita diperhadapkan pada masalah yang berat, sulit, reaksi kita jadi negatif, saudara sekalian. Pada waktu pikiran hati kita dipenuhi satu ragu-ragu, takut. Mungkin aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Selama kita melihat dengan kasat mata masalah di sekitar kita, kita akan merasa tidak berdaya. Aku tidak mampu. Saudara, seperti yang dilakukan oleh bujang Elisa. Bujang Elisa ketika dia melihat pasukan begitu banyaknya. Dia melihat dengan kasat mata, tapi dia tidak melihat tentang akan kuasa Tuhan. Maka dia ketakutan setengah mati. Saudara. Dia berkata, celaka Tuhanku, celaka. Soalnya itu kata-kata yang menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mendengar itu, lalu Nabi Elisa berdoa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Saudara. Bukanlah matanya supaya melihat. Pada mata bujang ini yang melihat, saudara, matanya melek. Tapi dia tidak melihat hal yang tidak kelihatan, hal yang rohani. Saudara, saya yakin roh Tuhan menjamah bujang Elisa. Maka ia pun dapat melihat apa yang tidak terlihat oleh mata jasmaninya. Yaitu bala tentara surgawi lengkap dengan kuda kereta berapi. Mengelilingi Nabi Elisa dan daerahnya. Saudara, ternyata di dalam alam roh ini terlihat ada kekuatan kuasa Allah yang maha kuasa. Yang menjaga, melindungi Nabi Elisa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya mari kita pilih melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Masalah sebagai kesempatan kita melihat bagaimana Allah bekerja secara tidak kelihatan di tengah-tengah pergumulan kita. Saudara, Allah yang bekerja secara ajaib itu melakukan mujizatnya. Sehingga kita bisa menyerahkan hidup kita. Kita lebih bersandar kepada Tuhan. Saudara. Saat kita punya kepekaan rohani seperti itu, saudara sekalian, maka kita mampu melihat dengan iman Allah itu bisa mengadakan mujizat secara tidak kelihatan. Saudara, pada masa kini begitu banyak orang percaya mempunyai beban masalah begitu besar. Ya, begitu besar oleh karena pandangannya berfokus kepada masalah di sekitar kita. Terus terang hari ini kita semuanya prihatin dengan adanya pandemi corona. Bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh dunia ini, saudara. Lalu selalu kita bertanya-tanya, di mana kuasa Allah itu? Di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara, kita selalu bertanya-tanya, di mana kuasa-Mu Tuhan? Mengapa Engkau tidak hadir di tengah-tengah situasi seperti ini? Mengapa Kau biarkan kami sendiri bergumul, berjuang menghadapi masalah ini? Saudara, Tuhan bukan hanya duduk di tahtanya yang maha kudus. Namun Dia juga tinggal dekat dengan kita, saudara.
Saudara sekalian, Allah dia disebut Yehova Sama. Yehova Sama artinya Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dengan tujuan supaya kita tidak takut meskipun berada di tengah-tengah situasi yang genting, situasi yang berat, situasi yang bergejolak, situasi yang mengancam hidup kita. Saudara, janji Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Itu terbukti. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Memang kita tidak melihat dia secara kasat mata. Tapi dengan iman kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Perlindungannya, pertolongannya sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dialah Yesus, Sang Sutradara Agung yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini saya merenungkan. Saudara, saya bandingkan antara corona dan dosa, saudara. Bapak Ibu pernah bandingkan ini antara corona dan dosa. Corona lahir di Wuhan, saudara, diketemukan di China, di Wuhan, saudara ya. Sekitar bulan mungkin tahun lalu, ya. Nah, saudara sampai hari ini mungkin bisa sekitar 7 bulan usianya. Dari situ corona mewabah sampai ke seluruh dunia ini. Ada banyak orang yang meninggal, ada juga yang disembuhkan. Pengaruhnya bukan hanya kepada kesehatan manusia, tapi kepada bidang ekonomi, semua menyeluruh, saudara. Ekonomi di dunia mengalami kebangkrutan, mengalami gejolak yang begitu rupa. Saudara sekalian, banyak penderitaan yang ditimbulkan oleh corona ini. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat dosa manusia. Dosa manusia itu umurnya bukan hanya baru 1 tahun ini, saudara. Bukan baru 8 bulan ini. Dosa manusia sejak manusia ciptaan Tuhan yang pertama kali. Ratusan tahun, saudara, sampai hari ini. Saya bisa bayangkan, dosa satu orang, seluruh manusia terkena imbasnya. Bahkan yang belum lahir, yang akan lahir pun nanti dia kena dosa. Karena semua manusia telah tercemar oleh dosa. Bukan hanya manusia, alam semesta semua tercemar oleh dosa. Munculnya kejahatan, kriminalitas, segala macam dosa dan akibatnya. Saudara, mengerikan, saudara. Lebih mengerikan, saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus datang, dia buktikan kasihnya, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Satu manusia berdosa, seluruh orang menuju maut. Tapi satu orang berkorban, semua orang boleh hidup di dalam kehidupan yang kekal. Saudara Paulus mengatakan, kasih anugerah Tuhan tidak berimbang dengan pelanggaran manusia. Manusia telah melanggar satu untuk semua. Yesus mati di atas salib untuk semua manusia boleh diselamatkan. Saudara, dengan demikian betapa besar anugerah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa tidak ada bandingnya. Saudara sekalian, hal yang berat, hal yang sulit sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang yang mati, bukan hanya mati, tapi orang yang tidak percaya Tuhan, dia akan menghadapi hukuman Allah yang kekal. Ini yang mengerikan. Orang menderita bukan di dunia ini, tapi yang paling ngeri jika dia menderita di dalam alam kekekalan. Nah, penderitaan dalam kekekalan sudah ditalangi oleh Tuhan Yesus. Yesus mati supaya kita hidup dan kita boleh hidup di surga yang mulia. Dan itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan.
Mari kita buka hati kita. Kita mohon Tuhan membuka mata kita. Melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang jauh lebih besar dari segala problema kita. Persoalan yang paling berat sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Apalagi yang lain. Paulus berkata, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang memberikannya kepada kita. Dalam Roma 8 ayat 32. Terlebih lagi yang lain, dia sanggup memberikannya. Saudara, yang kedua kita renungkan adalah mata yang dibutakan. Saudara, doa Nabi Elisa yang berikutnya adalah, ya Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai doa Elisa. Bapak-Ibu sekalian, yang mata yang dibutakan ini juga merupakan mujizat Allah. Allah membutakan musuh Israel, itu bangsa Aram yang tidak menyerang Israel, saudara. Waktu mereka mulai dekat, tidak mengeroyok bangsa Israel. Doa Nabi Elisa, ya Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini. Saudara, doa Nabi Elisa ini merupakan doa yang penuh dengan kebijaksanaan. Nabi Elisa menaklukkan musuhnya tanpa menggunakan kekerasan. Nabi Elisa mengalahkan bangsa Aram tanpa menggunakan kekerasan, sehingga tidak terjadi penumpahan darah. Bagaimana peperangan tanpa penumpahan darah? Ketika bangsa Aram itu dibutakan, kemudian digiring oleh Nabi Elisa ke tempat lain, yaitu di Samaria. Di sana mereka setelah itu dilepaskan. Mereka tidak tahu di sekelilingnya itu bangsa Israel sudah siap untuk membunuh mereka, membantai mereka. Tapi Nabi Elisa, jangan kau bunuh. Berikanlah mereka makan. Saudara, mereka dijamu makan sampai kenyang, akhirnya sampai pulang. Saudara, kita lihat strategi Nabi Elisa ini. Membuat pasukan Aram. Saudara, dia diredam kemarahannya oleh Nabi Elisa. Sehingga mereka tidak lagi mengganggu bangsa Israel. Mereka juga merasakan berhutang budi, berhutang nyawa kepada bangsa Israel. Saudara, luar biasa. Nabi Elisa melawan musuh tanpa menggunakan kekerasan. Saudara, kamu ingat perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ada satu peristiwa tentang kehidupan Paulus. Saudara, seringkali kita dengar pelayanan hamba-hamba Tuhan. Kita lihat Paulus melayani, memang dia luar biasa, saudara. Banyak orang mengkhotbahkan tentang pelayanan kesuksesan Rasul Paulus. Tapi saudara sekalian, betapa jarangnya kita melihat sisi gelapnya Paulus. Sebelum dia bertobat, bagaimana kehidupan Paulus itu, saudara sekalian. Saudara, pertobatan Paulus ditulis sebanyak 3 kali, saudara. 3 kali, betapa pentingnya Paulus merasakan anugerah Tuhan. Mengapa Paulus ditulis 3 kali? Saudara, karena Paulus sadar dia betul-betul orang jahat, orang kejam, Bapak Ibu. Saya tidak tahu pada zaman ini dipersamakan dengan siapa si Paulus ini. Dia betul-betul kejam, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan dia menyiksa orang, menyeret orang Kristen, membunuh orang Kristen dengan tanpa belas kasihan, saudara. Saudara sekalian kasih Tuhan, bahkan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Orang Kristen yang menderita, tapi Yesus merasakan dia yang dianiaya. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi Saulus yang kejam dan jahat ini. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mendatangkan bala tentara malaikat surgawi menyerang Paulus, tidak. Cukup Tuhan Yesus membutakan mata Paulus, saudara. Sehingga dia selama 3 hari dia tidak bisa berjalan, saudara. Saudara, matanya buta, saudara. Maka hancurlah
seluruh kesombongan Paulus di hadapan Tuhan yang lemah lembut. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus yang matanya buta itu akan dicelikkan, dia bisa melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, ketika Paulus dibuta matanya betapa dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia merasakan diri, aku ini tidak ada apa-apa. Dan bagian lain dia berkata, aku seorang berdosa. Di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Dulu dia bangga akan dirinya. Sekarang dia tidak bisa bikin apa-apa. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Saudara, Tuhan Yesus penuh belas kasihan. Melalui mata yang dibutakan itu Saulus bertobat dan menjadi seorang hamba Allah. Saudara, strategi Tuhan dalam pelayanan menangkan lawan jadi kawan. Memperdayakan lawan jadi mitra kerjanya. Itu Tuhan. Tanpa melakukan kekerasan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa Tuhan membutakan mata itu mempunyai makna yang penting sekali. Maka dari itu saudara sekalian, jikalau orang sampai kita bisa melihat semuanya, betapa anugerah Tuhan, saudara. Ya, dibutakan matanya ada satu hukuman yang luar biasa. Peringatannya begitu keras, saudara. Saudara, yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga kita akan renungkan bersama Bapak-Ibu sekalian. Doa Nabi Elisa yang dahsyat. Saudara, doa Nabi Elisa yang pertama dia berkata, ya Tuhan, bukakanlah matanya. Doa yang kedua, ya Tuhan, butakanlah matanya. Saudara, bagaimana doa yang menyentuh hati Tuhan ini, saudara. Yang pertama-tama, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, doa yang penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Nabi Elisa berdoa dengan penuh kepercayaan. Doanya penuh dengan iman kepada Allah. Saudara, setiap doanya dikabulkan oleh Tuhan. Bukan berarti Elisa memerintahkan Allah. Bukan, saudara. Tapi doanya didasari kepercayaan iman yang teguh kepada Tuhan. Hal yang kedua, Nabi Elisa seorang hamba Allah. Yang hidup taat kepada Allah. Seluruh perintah Tuhan dilakukannya dengan setia. Saya yakin Tuhan juga memandang ini. Memandang hambanya yang begitu taat dan setia ke firman Allah. Seorang yang menghargai Tuhan, Tuhan pun menghargai dia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat yang ketiga. Doa Elisa isinya begitu penting untuk keselamatan bangsa Israel yang menghadapi ancaman. Doa itu bukan untuk kepentingan pribadi. Doa itu jelas untuk bangsanya yang sedang menghadapi ancaman. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita pun juga perlu berdoa. Indonesia ini bisa selamat. Doa anak-anak Tuhan di bumi Indonesia ini. Saya yakin saudara, doa saudara dan saya itu tidak sia-sia. Setiap waktu kita terus mendoakan bangsa ini. Supaya bangsa ini boleh berlalu melalui segala pencobaan yang berat ini. Kami yakin doa ini akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan jemu-jemu terus mendoakan bangsa dan negara kita. Bahkan doa untuk dunia ini saudara sekalian. Hal keempat saudara. Doa Nabi Elisa itu menyangkut nama Allah yang dipertaruhkan. Saudara. Nama Allah yang dipertaruhkan di tengah-tengah bangsa yang belum percaya Allah.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu menjadi satu kesaksian. Nama Allah dipertaruhkan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan itu saudara sekalian, Tuhan begitu mengabulkan doanya. Saudara, nama Tuhan hari ini kita juga dipertaruhkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia punya Tuhan Yesus. Punya Allah yang maha kuasa. Yang sanggup mengatasi segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa-doa kita yang penuh kepercayaan. Saudara, hati Tuhan tidak tahan mendengar seruan seorang yang minta tolong. Saudara, saya membaca satu renungan betapa Allah itu punya perasaan. Seringkali di dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu mengatakan, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Itu tandanya Tuhan itu begitu punya perasaan. Punya perasaan, belas kasihan dan kepedulian, saudara. Yesus punya perasaan dan punya hati yang peduli. Nanti saudara sekalian, Tuhan dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak sekalian. Sebagai anak-anak Allah, baiklah mari kita boleh senantiasa berseru kepada Tuhan. Dengan tetap setia kepada Dia. Di tengah situasi seperti ini, mari kita arahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, saya membaca satu ungkapan dari Hudson Taylor. Hudson Taylor mempunyai statement yang luar biasa, saudara. Saudara, sadarlah. Yang pertama, kita adalah orang-orang supranatural. Kita dilahirkan kembali oleh kelahiran supranatural. Kita dilindungi oleh kuasa supranatural. Kita diberi makan supranatural, yaitu firman Allah. Kita diajar oleh guru yang supranatural. Kita dipimpin oleh kapten yang supranatural. Yang memberikan jalan yang benar. Yang memimpin kita di dalam kemenangannya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Melalui firman Tuhan, biarlah Engkau terus membukakan mata hati kami untuk melihat kuasa-Mu yang ajaib. Agar hidup kami tidak melihat apa yang kami lihat secara kasat mata. Persoalan, masalah, pergumulan di sekitar kami. Ketika kami melihat itu, kami akan khawatir, takut, cemas. Namun Tuhan, arahkan kami melihat kuasa-Mu yang ajaib. Bahwa Engkau Allah, Yehova Sama. Yang hadir, yang melihat, yang sanggup menolong kehidupan kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Teguhkan iman mereka Tuhan. Untuk terus berharap kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita akan mengangkat pujian karena salib-Mu. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku
Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak sekalian, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau rela mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Sebelum kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan, kuduskanlah kami, layakkan kami untuk menerima roti dan cawan perjamuan. Berkati perjamuan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus. Dan setiap gereja Tuhan, umat Tuhan harus taat dan melakukan perjamuan ini. Perjamuan kudus, saudara, menandakan kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah sang kepala gereja. Kita hidup di dalam kehidupan dunia ini saling mengasihi, saling melayani, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang. Kita terus menjaga keutuhan persatuan di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga saudara, perjamuan kudus akan dilaksanakan terus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah hidup kita boleh setia, boleh hidup memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Memberkati roti dan cawan perjamuan sebelum kami menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pada malam waktu Tuhan Yesus disalibkan, ia mengangkat roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita mengangkat roti. Kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Kita makan bersama dengan ucapan syukur. Selanjutnya kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Kristus yang kudus. Tuhan Yesus berkata, minumlah sebagai peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan terus memberkati kami, pimpin kami untuk hidup mengasihi Tuhan. Setia kepadamu di dalam segala perkara persoalan hidup kami. Biarlah kami tidak memandang persoalan ini, tapi terus arah mata hati kami terarah kepadamu. Kuasa-Mu yang tidak nampak itu yang selalu hadir menyertai kami. Terima kasih Bapa, dengan doa kami. Berkati anak-anak-Mu yang punya pergumulan, bahkan yang menanggung sakit penyakit. Biarlah di dalam nama Yesus, darah-Mu yang berkuasa itu menyembuhkan penyakitnya. Apapun penyakitnya, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Berkati doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah menyertai, memberkati ibadah pada hari ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka satu persatu. Baik anak-anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, bahkan orang tua. Curahkan berkat-Mu atas mereka. Di dalam rumah tangga, usaha pekerjaannya, kesehatannya. Lindungi jemaat Tuhan dari segala mara bahaya pencobaan apapun. Bahkan sakit penyakit, kuasa darah Yesus melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarlah doa syukur kami, memberkati kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang sempurna, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai memberkati saudara. Mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.